yang mau orang menjadi janda itu takdir yang harus yang nggak segampang itu untuk pulih gitu loh. Dan lo nggak ngerasain gitu loh, Devi aja ngerasain. Alhamdulillah punya usaha, alhamdulillah punya link, alhamdulillah Devi aja nggak kuat, apalagi yang nggak punya modal, yang nggak punya apa-apa, yang harus ngidupin. Devi bukan tulang punggung dan Devi nggak punya anak, jadi Devi aja berat, Devi aja nggak gampang. Apalagi orang yang tulang punggung punya anak banyak, dia nggak tahu mau kemana. Makanya di sini Devi mengajak semua pemerintah, nanti siapapun pemenangnya 2024 untuk bersinergi sama kita. Kalau nggak pun ya udah, kita siap untuk maju terdepan untuk perempuan Indonesia, tapi khususnya DKI Jakarta, karena kita berkewenangan cuma DKI Jakarta. Seperti tadi yang ada kata sambutan juga tadi sudah disampaikan, karena ini organisasi yang sangat berkarakter. Ya, isi-isinya yang tadi bilang bukan hanya cantik parasnya, tapi memang hatinya cantik-cantik, yang punya jiwa sosial dan bisa bersinergi. Dan Devi yakin banget organisasi kita ini anggota-anggotanya bisa bersinergi sama Devi. Pepe Lipin nih. Serius beneran. Gimana perasaan Bunda ada energi baru dari Jakarta? Iya, saya tentu saja sangat berbahagia dan juga memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada ketua wilayah yang sebentar lagi akan dilantik, karena memang ketua wilayah ini mempunyai dimana kita mengasih wadah pelatihan, mungkin juga insya Allah modal gitu. Dan di sini Devi mau menutup hati pemerintah juga, siapapun pemenangnya nanti 2024 bisa bersinergi sama kita dan memberikan sedikit menyentuh lah yang tadi kita bahas. Dan sebelum dipelantikan aja, Masya Allah sudah banyak banget program-program yang ada di share ke Devi, dan semua ketua bidang ini punya program masing-masing yang sudah bertelepon-teleponan juga. Pak, jangan lama-lama, habis dari sini ada sepil juga barusan tentang kesehatan, tentang narkoba, semualah pokoknya. Kita ke lapas, ada yang lapas perempuan, yang itu yang kita akan lihat juga, kan mereka korban, tapi mereka bukannya dibawa, jangan ditahan ya. Kalau menurut Devi tuh hal yang kayak gitu tuh gimana caranya kita mengedukasi mereka, seperti itu sih. Jika kasihan, makin drop, makin mentalnya makin hancur ketika mereka kan nggak mau seperti itu. Mungkin mereka punya problem banyak juga, yang pasti program rumah tangga. Itu yang Devi kesel banget ketika seorang perempuan itu yang tertindas ya sama suami. Dan kita juga belum lama ya, temen juga yang kita kenal yang lagi viral, dia operasi plastik itu cuman gara-gara suaminya selingkuh. Dia pengen cantik, pengen kurus, akhirnya nyawa yang hilang kayak gitu. pertemanan yang begitu luas sehingga bisa mengajak para perempuan-perempuan hebat untuk bergabung di P2 LIPI. Dan tentu saja saya berharap bahwa DKI Jakarta ini kan pusat dari segala aktivitas apapun ya. Saya berharap ini menjadi barometer dari seluruh Indonesia kegiatan-kegiatan di DKI ini. Oleh karenanya
dengan melihat semangat para pengurus DKI ini yang luar biasa, saya yakin harapan dari DPP ini akan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya selaku Ketua Panitia mengucapkan selamat kepada P2 LIPI DKI Jakarta atas pelantikannya hari ini. Semoga P2 LIPI DKI Jakarta terus bisa bersinergi dan bisa terus memberi kontribusi yang bermanfaat bagi seluruh perempuan Indonesia. Dan sangat terhormat untuk menyaksikan pelantikan Ketua Umum P2 DKI. Saya Dr. Dewi Moti Pramono MSc ingin mengucapkan selamat dan insya Allah sukses selalu dalam rahmat dan hidayah Allah kepada Devita Rusli. Selaku Ketua Umum Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia P2 LIPI, mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia DPW DKI Jakarta masa bakti 2023-2028. Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia DPW Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2023-2028 dengan mengharapkan lindungan dan rahmat dan Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini kami berikrar bertanggung jawab dalam menjalankan organisasi
program-program mereka yang banyak ditampung, dan insya Allah dalam waktu dekat kita tidak akan cuma mau bergaya di sini, cuma mau foto-foto di sini, lalu sama gedung yang terhormat ini mau kita semua tidak berbuat di sini dulu, ya. Kebanyakan 99% masyarakat di Indonesia ini menilai janda itu negatif, menilai janda itu nggak baik, gitu. Karena Devi di sini udah nangis, karena di sini Devi yang mengalami sendiri, mental nggak segampang itu untuk bisa berdiri lagi di sini, bisa punya tanggung jawab lagi di organisasi, gitu. Nggak gampang untuk siapa yang mau jadi janda, gitu. Tapi Devi melihat nih, tidak ada pemerintah itu memberi wadah untuk janda-janda yang di pelosok-pelosok sudah dilalui, yang berjuang buat anaknya 20 tahun menjanda, nggak tahu arahnya kemana. Udah 99% berusaha merangkai bunga terbesar di Jakarta, konveksi. Jadi ini mengumpulkan seluruh, kita kasih pelatihan, kita kasih, insya Allah semua pengurus PPW ini akan menyalurkan materinya untuk kita mengasih modal, untuk mengasih pelatihan. Seperti contoh teman ada begini di sini, thank you begini, bunga-bunga yang indah ini, dia wakil ketua, kita akan bikin pelatihan untuk merangkai bunga supaya nanti menambah tenaga kerja dan akan ditampung sama Butini. Ada konvensi, kita ajarkan janda-janda yang tidak tahu, harus tidak punya modal, semua kita akan kasih wadahnya. Ya, yang utama itu seorang janda ya, dan itu yang pertama menyentuh kenapa organisasi harus cepat dilantik, karena nggak ada yang mau perempuan yang mau berstatus janda karena banyak problem, dan orang nggak tahu seperti apa mereka bangkit lagi mentalnya supaya bisa bersosialisasi. Itu berat. Jangankan orang lain ya yang nggak punya modal, yang nggak tahu harus seperti apa, nggak punya potensi, nggak punya link, nggak punya semuanya, kemana mereka arah? Makanya kalau cantik mereka terjerumus. Nggak ada yang mau terjerumus dengan hal-hal yang nggak benar, karena itu kebutuhan untuk dia menghidupi anaknya gitu loh. Nah berat. Kenapa status seorang janda? Banyak hal, KDRT, ekonomi, perselingkuhan lah yang paling banyak ya. Tadi sempat bilang yang lebih viral, dia suaminya jarang pulang ya katanya. Jadi dia pengen kurus, akhirnya dia mengambil langkah untuk mengoperasi supaya terlihat cantik, supaya suaminya sedot lemak, supaya suaminya pulang, tapi nyawa gitu loh. Itu yang diri banget terdepan lah untuk perempuan-perempuan yang tertindas oleh laki-laki gitu loh. Itu yang membuat diri itu, ayo kita cepat kita pelantikan, kita berbuat untuk perempuan. Kita ini khususnya perempuan, masyarakat perempuan, dan khususnya tapi DKI Jakarta, karena kita dikasih mandatnya DKI Jakarta, kita bersinergi gimana caranya kita mengasih wadah untuk perempuan-perempuan yang membutuhkan kita. Jadi insya Allah dalam waktu dekat, mungkin 1 minggu ke depan kita akan turun, dan Devi udah tahu harus seperti apa, mau turun langsung ke janda-janda itu, karena yang sudah terprogram janda-janda itu dulu kita kasih pelatihan, mungkin bunga, atau kita ada yang punya konveksi juga, kita ajarkan mereka menjahit, jadi orang itu bisa kita jadiin pegawai penjahit ya kan. Jangan sampai mereka mau ngegojek, belum tentu 1 hari dapat berapa ya kan, mereka mau kerja yang kayak gimana belum tentu gitu loh. Jadi kita bikin pelatihan sih, insya Allah kalaupun yang mau aktif, yang mau hadir, jadi diri nggak akan berpatokan sama anggota. Halo, saya Vino Basari, Wasekjen dari P2LIPI, mengucapkan selamat dan sukses kepada Ketua DPW DKI P2LIPI, Ibu Devita Rusdi. Annyeonghaseyo, selamat siang. Saya Mr. Kang yang dari Olimin yang Korea. Selamat atas yang kelantikannya Miss Devita Rusdi yang PPLIPI DKI Jakarta sebagai ketua. Selamat siang, 축하드립니다.
DKI Jakarta, dan saya juga termasuk pengurus di bidang perempuan dan anak. Saya ketua perempuan dan anak. Saat ini ada pengisi acara beberapa, salah satunya adalah fashion show by Devita Rusdi. Ini baju yang saya pakai adalah karya Devita Rusdi, Ketua DKI Jakarta. Kami dari bidang pendidikan dan juga sumber daya manusia mengucapkan selamat dan sukses atas terpilihnya Ibu Devita Rusdi sebagai Ketua PP LIPI DKI. Aku Sasa Alasa selaku anggota dari Kepala Bidang Humas P2 LIPI DPW DKI Jakarta mengucapkan selamat masa jabatan 2023 sampai dengan 2028. Semoga semakin kompak dan bisa menjadi organisasi perempuan yang bermanfaat bagi perempuan-perempuan Indonesia, bukan hanya di DKI Jakarta. Hidup P2 LIPI. Selamat atas pelantikan DPW P2 LIPI. P2 LIPI semangat, bangkit, keren. Harapan saya wanita-wanita yang tergabung dalam P2 LIPI DKI ini akan saling bersinergi menjadi wanita-wanita hebat dan bisa menjadi wanita-wanita mandiri dan tangguh. Untuk P2 LIPI semangat dan sukses terus untuk kedepannya dan bangkit dan maju dan terus berkarya dan berkarya. Selamat atas pelantikannya semua anggota P2 LIPI, semoga sukses selalu. P2 LIPI bangkit perempuan Indonesia. PP LIPI bangkit perempuan Indonesia. P2 LIPI bangkit perempuan Indonesia. P2 LIPI bangkit perempuan Indonesia. Sukses PP LIPI DKI Jakarta. P2 LIPI bangkit perempuan Indonesia. Karena Dewi punya karakter ketika Dewi dikasih mandat harus fokus, harus bekerja, harus terlihat dan harus viral dimanapun itu, mau di politik, mau di organisasi, alhamdulillah selalu viral gitu. Jadi viralnya bukan viral gaya-gaya ya, memang berbuat dan kita turun, benar-benar turun, ada musibah, ada semuanya Dewi pasti turun gitu. Dari dulu seperti itu karena Dewi juga didampingin sama anggota-anggota yang semua luar biasa. Membawa ember ke perahu, dihempas angin di tengah lautan. Di gedung DPR ini kita bertemu karena hari ini P2 LIPI DKI pelantikan. Kami mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus P2 LIPI, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, wakil ketua, dan seluruh ketua-ketua komisi dan anggota. Selamat atas dilantiknya kepengurusan yang baru ini. Besar harapan kami bahwa P2 LIPI DKI Jakarta bisa memaksimalkan perannya di dalam rangka membangkitkan kaum perempuan Indonesia untuk lebih berdaya lagi.